Wa amma hasru anwa'il ulumi, dan adapun pembagian ilmu. Fahiya, maka pembatasan pembagian ilmu tersebut imma syar'iyatun, ada kalanya menjadi ilmu syar'i. Wahia salasatun, dan ilmu syar'i ini ada 3 ilmu. Al-fiqhu, yang pertama ialah ilmu fikih. Wat tafsiru, dan yang kedua ilmu tafsir. Wal hadithu, dan yang ketiga ilmu hadis. Wa imma adabiyatun, dan ada kalanya menjadi ilmu adab, ilmu alat, ilmu bahasa. Wa hiya arba'ata asyar, dan ilmu itu terdapat 14 ilmu. Masih membahas tentang pembagian ilmu. Jadi sebelum seorang thalib ingin melakukan pencariannya, khususnya dalam mencari ilmu agama, maka hendaknya ia harus sadar ala basiratin, ia harus tahu terlebih dahulu ilmu apa yang harus diutamakan, ilmu apa yang harus diprioritaskan untuk dicari. Maka di sini musannif melihat itu dan mengabarkan kepada kita bahwa ilmu secara umum dan ilmu agama secara khusus ada pembagiannya. Dikatakan ada yang disebut ilmu syar'i, atau bahasa lain disebut ilmu maqasid, ilmu puncak, ilmu tujuan, yang mana seorang thalib ilmu syar'i tidak bisa membaca kitab-kitab dalam fan atau ilmu-ilmu ini kecuali mempunyai perangkat atau komponen yang sudah lengkap, yang sudah tuntas, yang sudah komplit, yaitu ilmu fikih dan ilmu hadis dan ilmu tafsir. Itu disebut dengan ulumul maqasid. Ulumul maqasid. Apa itu ilmul maqasid? Ialah ilmu-ilmu yang mana harus dibekali ilmu perangkat terlebih dahulu sebelum masuk ketiga ilmu ini. Biar kata cuman sedikit, ilmu maqasid atau ilmu syariah kalau bahasa kitab ini, cuman ini ujungnya, ini pongkolnya bahasa kita ya, ini sudah di atas. Kalau hanya belajar atau mengajinya hanya menerjemahkan, ya gampang emang ya, nggak tahu mufradatnya lihat kamus. Cuman yang dimaksud bukan seperti itu. Bagaimana kita bisa membaca dengan cara membedah, tahqiqan wa tadqiqan wa ta'miqan ya, bagaimana membaca fikih itu, bagaimana membaca tafsir itu, bagaimana membaca hadis itu, enggak sembarangan ya, makanya di universitas besar dijadikan fakultas atau prodi misalnya ya, ada syariah, nanti prodinya fikih dan usul fikih. Fikih pun terbagi menjadi 2, ada fikih mazhabi, ada fikih muqarin. Nanti usul fikihnya ada 2 juga, ada usul fikih lil ahnaf, ada usul fikih li ghairil ahnaf ya, banyak baca pembagiannya karena memang sudah di puncak dia. Nah inilah yang harusnya minimal kita tahu terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk melanjutkan pencarian ilmu kita ya, dalam arti lain kita harus tahu metode, dalam arti lain kita harus tahu manhajnya ya, karena tidak bisa kita menuntut ilmu untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau tidak mempunyai jalur metode manhaj yang tepat dan pas yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu.
bagaimana seorang al-Imam al-Bajuri menjadi al-faqihul kabir, ya, bisa menhasyiahi Fathul Qarib dengan hasyiahnya al-Bajuri. Bagaimana bisa sampai ke step itu? Apa langsung ngaji fikih? Ya, lihat rekam jejak penuntut ilmunya, dia dulu gimana ngajinya, begitu maksudnya. Ya, bagaimana kita lihat Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari yang dijuluki Muftil Anam, muftinya para manusia semuanya. Tidaklah satu fan atau ilmu kecuali di situ dia punya karangannya, bahkan mu'tamad. Lihat dulu cara ngajinya, begitu maksudnya. Ini yang hilang kesadaran sekarang. Ya, para ulama sudah meninggalkan jejak-jejaknya. Ya, cuman kita nggak mau nengok itu cara ngajinya bagaimana itu. Ya. Jadi jikalau engkau ingin melihat sesuatu, lihatlah yang tinggi-tinggi. Ya, jikalau engkau ingin menjadi seorang ulama, ya, maka lihatlah mereka itu. Bagaimana Al-Imam As-Suyuti, ya, bisa menjadi seorang yang mudakkik di setiap ilmunya. Lihat cara ngajinya bagaimana. Lihat tuh yang begitu-begitu. Ya, bukan kita meremehkan ustaz-ustaz mimbar, bukan seperti itu. Ya, tapi ini yang sedang dibutuhkan sekarang, menghadirkan sosok-sosok mereka kembali. Ya, makanya dulu Al-Imam Al-Ghazali waktu ngaji kayak kita begini, Al-Imam Al-Ghazali doanya pinter. Bang Ghazali, ya, waktu kayak kita ngaji begini, si remaja umur belasan tahun, dalam kesendirian malam, dalam kesepian malam, dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jikalau engkau tidak menjadikan aku minal ulama il ma'dudin. Apa ulama ma'dudin? Ulama yang terhitung kontribusinya dalam dunia Islam. Bahasa kita, jikalau engkau tidak menjadikan aku sebagai ulama besar, maka jangan jadikan aku sebagai seorang alim. Diogah ecek-ecek. Doanya tinggi. Ya. Idza sa'altallaha fas'alillah al-firdausal a'la, gitu. Jikalau engkau ingin berdoa kepada Allah, ya, minta surga Firdaus. Surga Firdaus kan setinggi-tingginya surga. Imam Ghazali begitu doanya. Anta ja'alani minal ulama'il ma'dudin aula. Ya, kalau mau jadiin saya orang alim, sekalian aja orang alim yang besar. Ya, kalau cuman kultum-kultum aja mending kagak usah dah. Begitu doanya. Doanya Imam Ghazali. Bahasa kita ada ngancemnya dikit. Ada ngancemnya. Cuman benar doanya begitu. Jikalau kita meminta kepada Allah, minta yang paling tinggi. Ya, makanya saya sering nasihatin itu. Ya, bagi teman-teman yang ingin ke pondok pesantren, idolakan mereka. Idolakan Imam Ghazali, idolakan Imam Haramain, idolakan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, idolakan Al-Imam Syafi'i, idolakan Al-Imam Suyuti, idolakan Al-Imam Al-Bulqini, a'immah, aulia, di sembarangan. Idolakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, idolakan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, itu yang kita lihat. Itu bisa begitu gimana sih cara ngajinya? Pernah nggak kita penasaran gitu? Ya, berboro penasaran, namanya aja kita gak tahu. Itu kita lihat cara ngajinya dulu bagaimana. Oh ternyata dulu cara ngajinya benar. Ya, bukannya ada ngaji yang nggak benar, nggak. Semua ngaji benar. Semua ngaji itu adalah satu perbuatan kebaikan. Tapi kan sekarang kita ingin menempuh satu perjalanan nih. Otomatis kan ada rutenya, ada petanya, ada jalannya. Nah lihat bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan manhaj, metode. Di antaranya adalah yang pertama kita tahu dulu nih pembagian ilmu, kharithah. Apa kharithah? Peta. Ya, mana sih yang pertama harus kita prioritaskan untuk mencari ilmu? Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Bajuri memulai pencariannya. Mana yang kita harus dahulukan untuk mencari ilmu? Sebagaimana Syekh Khalid Al-Azhari memulai. Ya, itu yang kita lihat tuh. Jadi kalau kita sudah punya pegangan mantap begitu, ke arah nggak jalan, ke arah nggak mencong-mencong. Biar ngaji pulang jam 2 malam, tapi bener ngajinya. Ya, daripada bawa bendera gede banget, ya, tapi kita bener ngajinya, soalnya ke arah. Ya, baik kita ngaji kitab tipis, matan, shogir, ya, tapi kita tahu arah ke depannya gimana. Ya, sekali lagi, ya, semua majelis ngaji itu benar. Cuman di sini ya khususnya musannif ingin
menyadarkan kita, jikalau engkau ingin menjadi alimun khabir, ya, sebagaimana haulail qudama, ya, lihat ilmu secara utuh pembagiannya, ya, maka dibagi pertama, ya, yaitu ilmu syar'i yang disebutkan ada 3, ya, dan ilmu alat atau wasail, ya, dikatakan ulum syar'iyah atau ulumul al-maqasid, yaitu ini manhajnya, ya, makanya harus kita tahu bagaimana cara ngaji atau belajar itu yang benar. Kan dikatakan komponen atau alatul ilm untuk mendapatkan ilmu itu, ya, ada berapa poin? Ada 5 yang mesti, ya, ada bagi seorang santri atau penuntut ilmu. Ya, ini 5-5-nya syarat yang harus terpenuhi. Nggak boleh kagak. 1 aja hilang, cacat nanti pencarian ilmunya.